kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang pengenalan register pada CPU. Kelompok kami beranggotakan 6 orang. Ada Bang Taufik, kemudian rekan saya Safrijal, Arida Semara, Nona Zarima, saya sendiri Al-Fadil, dan Sultan Isni Hidayatullah. Jadi pada kesempatan ini kami telah membagi 4 bahagian dari presentasi kami. Yang pertama itu tentang pengertian dari pengenalan register pada CPU, kemudian klasifikasinya, fungsinya, dan kemudian kesimpulan. Langsung saja kita masuk ke pengertian. Jadi apa itu register? Tentang apa itu register akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan berbicara tentang apa itu register. Register adalah sejumlah memori yang berada di dalam prosesor yang digunakan untuk melakukan instruksi dan eksekusi terhadap program komputer yang memiliki kecepatan akses yang tinggi. Setelah itu, register juga berfungsi untuk menyimpan data sementara dari operasi aritmatika atau operasi logika yang menunggu giliran untuk diproses yang disimpan di memori utama. Dan untuk klasifikasi dan fungsi akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang fungsi register yang terdapat pada CPU. Yang pertama adalah unsur visible register. Jadi unsur visible register ini adalah register yang dapat direferensikan dengan menggunakan bahasa mesin yang dieksekusi CPU. Unsur fleksibel ini terdiri dari general purpose register, register alamat, register data, dan register kode. General purpose register itu dapat digunakan untuk metode pengalamatan dan data akumulator, base register, counter register, data register. Jika register alamat digunakan metode pengalamatan, segment register, register index, stack pointer. Register data digunakan untuk menampung data. Register kode status kondisi, kode yang menggambarkan hasil operasi sebelumnya. Yang kedua adalah kontrol dan register, yaitu register oleh unit kontrol untuk mengontrol operasi CPU dan oleh program sistem operasi untuk mengontrol eksekusi program. Terdapat 4 register yang penting, yaitu program counter atau PC, instruction register atau IR, memory address register atau MAR, memory buffer register MBR, memory data register MDR. Program counter yaitu berisi alamat instruksi yang diambil. Instruksi register berisi alamat terakhir. Jika memory address register berisi alamat penyimpanan dalam memori. Memory buffer register berisi data yang dibaca dari memori. Memory data register digunakan untuk menampung data hasil instruksi pengiriman dan memori utama kepada CPU. Register dalam mikroprosesor terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu General Purpose Register. General Purpose Register berfungsi untuk menyimpan angka dan alamat secara sekaligus. General Purpose Register merupakan register yang memiliki kapasitas penyimpanan sebesar 16 bit, yang kemudian dibagi lagi menjadi register low dan register high, yang masing-masing bagiannya memiliki kapasitas penyimpanan sebesar 8 bit. Dalam General Purpose Register, terdapat 4 bagian register yang memiliki fungsi yang berbeda-beda, yaitu register AX, AH, dan AL, atau biasa disebut dengan akumulator register. Register AX adalah register yang berfungsi untuk menyimpan dan membaca data yang terkait dengan operasi aritmatika, yang meliputi perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Karena register general purpose memiliki register high dan register low,
maka register high adalah register AX dan register low adalah AL dan AH. Contoh dari register AX yaitu register RAX yang besarnya 64 bit, register EAX 32 bit, dan register AH dan AL yang masing-masing 8 bit. Kemudian ada register BX, BH, dan BL atau biasa disebut dengan base register. Register BX merupakan salah satu dari dua register berdasarkan pemodelan alamat. Yang register BX ini memiliki kemampuan untuk dapat menulis data atau mengambil data secara langsung dari memori atau ke memori. Secara umum, register BX berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan alamat offset data dalam memori. Contoh dari register BX yaitu RBX, EBX, BX, BH, dan BL. Yang ketiga ada register CX, CH, dan CL atau biasa disebut dengan counter register. Register CX ini merupakan memori yang berfungsi untuk menyimpan jumlah lompatan pada tiap loop yang dilakukan oleh mikroprosesor. Secara umum terdapat beberapa fungsi dari register CX, yaitu melakukan operasi pencacahan untuk operasi loop, melakukan operasi pencacahan untuk operasi shift dan rotasi, dan melakukan operasi pencacahan untuk operasi string. Contoh dari register CX yaitu RCX, ECX, CX, CH, dan CL. Kemudian yang terakhir ada register DX, DH, dan DL atau biasa disebut dengan data register. Register DX merupakan register yang serbaguna yang berguna untuk membantu register AX dalam melakukan operasi aritmatika, terutama untuk operasi perkalian dan pembagian sebesar 16 atau 32 bit data. Kemudian register ini bisa menyimpan data heksadesimal dalam bentuk kode ASCII di register DL yang akan ditampilkan pada layar monitor. Dan register ini juga bisa menyimpan serta menampilkan nomor port pada operasi port. Register DX contohnya yaitu RDX, EDX, DX, DH, dan DL. Kemudian ada segmen register. Segmen register merupakan register yang berfungsi untuk membuat alamat memori untuk data yang akan disimpan ke dalam register, sehingga mudah dalam pencarian dan pengaksesan data. Pada mode operasi nyata atau real mode, segmen register akan berada pada posisi operasi protect mode, sehingga data yang akan disimpan benar-benar akan terlindungi. Terdapat 4 bagian dalam segmen register, yang tiap bagiannya itu memiliki fungsi yang berbeda-beda, yaitu yang pertama, code segmen atau register CS, yang berfungsi untuk menunjukkan alamat dari instruksi selanjutnya pada mikroprosesor. Yang kedua, ada data segmen atau register DS, yang memiliki fungsi untuk menunjukkan alamat data pada pengiriman atau transfer register. Yang ketiga, ada stack segmen atau register SS, yang memiliki fungsi pemanggilan atau call dan pengarahan ke program utama atau RET pada operasi stack. Dan yang terakhir ada extra segmen atau register ES sebagai memori tambahan untuk operasi string pada CX di General Purpose Register. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pointer register. Nah, apa itu pointer register? Pointer register merupakan register yang berfungsi sebagai memori penyimpanan offset dari suatu relative address. Pointer register mampu menunjukkan alamat dari sebuah data pada lokasi memori dan digunakan saat ada perpindahan data dari dan ke memori, operasi stack, baik push atau pop, dan alamat dari sebuah instruksi pada mikroprosesor. Terdapat 4 jenis pointer register, yaitu yang pertama, register IP atau register instruction pointer, yang menunjukkan alamat instruksi atau baris perintah dalam suatu program. Kemudian yang kedua, register SP atau register stack pointer, di mana menunjukkan bit terakhir pada operasi stack. Kemudian yang ketiga, register BP
atau base pointer yang memiliki fungsi yang lebih kurang sama dengan register BX, yaitu membaca dan menulis data secara langsung dari atau ke memori. Kemudian terakhir yaitu index register. Index register merupakan register yang berfungsi untuk melakukan operasi membaca dan menulis string. Terdapat dua jenis dari register index, yaitu source atau lokasi sumber index dan destination atau tujuan index. Selanjutnya flag register akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang flag register. Flag register berfungsi sebagai penanda yang menunjukkan status atau keadaan dari suatu mikroprosesor. Bit-bit data pada flag yang berfungsi sebagai penanda status akan mengalami perubahan tergantung kepada proses yang sedang berlangsung. Nilai-nilai dan kode bit flag register. Yang pertama, carry. 1 carry berarti ada carry out dan 0 berarti tidak ada carry out. Yang kedua, ada parity. 1 berarti paritas genap dan 0 berarti paritas ganjil. Yang ketiga, ada auxiliary. 1 berarti ada carry dan 0 berarti tidak ada carry. Yang keempat, ada zero. 1 berarti hasilnya 0 dan 0 berarti hasilnya bukan 0. Yang kelima, sync. 1 berarti hasilnya negatif dan 0 berarti hasilnya positif. Yang keenam, ada trap, yang berarti bila di set 1 dimungkinkan melakukan debugging. Yang selanjutnya ada interrupt. 1 berarti pin interrupt enable dan 0 berarti pin interrupt disable. Selanjutnya ada direction. 1 berarti cacahan turun dan 0 berarti cacahan naik. Selanjutnya ada overflow, yang berarti menunjukkan adanya kelebihan kapasitas atau tidak. Selanjutnya ada input-output privilege level, yang artinya untuk protect mode. Selanjutnya ada nested task, yang berarti sebagai tanda indikasi dari penggabungan dengan operasi lain. Selanjutnya ada resume sebagai penanda untuk debugging. Selanjutnya ada virtual mode sebagai tanda untuk operasi virtual pada protect mode. Selanjutnya ada alignment check sebagai tanda untuk data word di alamat ke memori. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dari beberapa penjelasan yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa yang pertama, register adalah sejumlah memori yang berada di dalam prosesor yang digunakan untuk melakukan instruksi dan eksekusi terhadap program komputer yang memiliki kecepatan akses yang tinggi. Dan kesimpulan kedua adalah register berfungsi untuk menyimpan data sementara dari operasi aritmatika atau operasi logika yang menunggu giliran untuk diproses yang disimpan di memori utama. Yang ketiga adalah register diibaratkan sebagai kaki tangan dari mikroprosesor, dikarenakan dalam setiap pekerjaan mikroprosesor selalu mengandalkan dan melibatkan register sebagai perantara dan sebagai komponen yang paling banyak melakukan pekerjaan dari mikroprosesor. Yang keempat, adapun dua fungsi utama dari register, yaitu kontrol dan penerjemah bahasa mesin. Dan yang terakhir adalah register sendiri terbagi menjadi beberapa jenis sesuai dengan fungsinya, mulai dari address register hingga flag register. Nah, sekian presentasi daripada kelompok kami. Semoga dapat membawa manfaat bagi kami, terutama bagi kami sendiri, kemudian bagi rekan-rekan sekalian. Kami mohon maaf bila dalam penyampaian presentasi terdapat kesalahan dan kesilapan kata yang kurang berkenan di hati rekan-rekan sekalian. Kami mohon maaf sebesar-besarnya, karena kami juga manusia biasa yang tak luput daripada kesalahan. Dan yang maha sempurna ialah Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilaika marji wal malaka. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.